Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Joy Hunter. Nah, gimana nih kabar sobat semua nih? Pada sehat semua kan? Maaf nih saya baru upload video lagi nih. Udah lama banget ya nggak upload lagi nih. Nah, rencananya di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat filter talang nih. Nanti rencananya saya membuat filter talang untuk akuarium ini nih, tank ini. Nanti saya buat tutorialnya. Nah, ini kan udah ada nih filter talangnya nih. Nanti saya saya ganti. Jadi filter talangnya ini saya ubah nih, nanti saya ubah jadi buat tutupnya yang ke baru. Oke. Simak videonya sampai selesai untuk pembuatan tutorial cara membuat filter talang. Nah, sekarang kita ukur dan kita potong ukuran sesuai yang kita mau. Nah, ini saya potong ukuran 170 cm nih. Sekarang kita potong dulu ya talangnya. Nah, habis talangnya dipotong, sekarang kita potong tutup talangnya nih. Nah, ini gunanya tutup ini untuk sekat membuat chamber pada filter talang. Nah, kita gunakan tutup filter talang nih agar bisa presisi atau pas, lebih mudah juga membuatnya. Sekarang kita potong dulu dan kita rapihkan. Nah, ini dia nih sekat atau sekat chamber untuk filter talang yang udah kita potong dan kita udah bersihkan nih, udah rapi. Nah, sekarang sekat untuk chambernya kita lubangin nih. Nah, untuk pertama kita lubangin yang bagian atas dulu. Yang bagian atas kita lubangin, kita tandain dulu pakai pulpen. Terus sekarang kita tandain lagi untuk lubang yang bagian bawah. Kita tandain, kalau ditandain baru nanti kita potong. Jadi nanti ada dua lubang atas dan lubang bawah. Nah, kalau udah ditandain, sekarang kita potong nih sesuai yang kita tandain tadi. 3 di bagian atas dan 3 lagi di bagian bawah. Nah, ini saya bikin buat 6 sekat ya. Kalian kalau misalkan mau bikin banyak juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing. Nah, ini dia nih sekat pada chamber yang udah kita bolong ini. Satu bagian atas dan satu bagian yang dilubangin di bawah. Jadi ada 2 lubang atas dan bawah. Jangan sampai keliru nanti untuk pemasangannya ya, biar maksimal juga air mengalirnya dan tidak luber juga. Nah, habis itu kalau sudah dilubangin, kita potong bagian atasnya agar bisa pas di talangnya. Karena kalau misalnya kita nggak potong atau kita nggak papras atasnya, pinggir-pinggir atas, itu nggak akan muat di talangnya. Jadi kita potong dulu nih atasnya, pinggir-pinggirannya agar pas di talangnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengeleman tutup talangnya nih. Untuk pengeleman tutup
talang yang kiri kanan agar air tidak keluar. Nah, untuk pengeleman di bagian ini agar lemnya lebih agak banyak ya, supaya talang tidak mudah rembes atau bocor saat sudah ada airnya. Makanya pengeleman di sebelah sini, di bagian ini agar lebih banyak lemnya, agar bisa merekat kuat, agar tidak mudah bocor atau rembes. Nah, di bagian sini saya kasih ripet dan saya lubangin agar lebih kuat juga untuk menahan air, agar nggak mudah bocor. Nah, ini kita kasih kiri kanan agar lebih kuat. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengeleman skat chamber yang polos nih ya, yang tidak ada lubang. Nah, ini gunanya untuk menahan air. Nah, di bagian ini kita harus banyakin lem juga agar tidak mudah rembes atau tidak mudah jebol. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian pengeleman skat untuk chambernya nih. Jadi jangan salah nanti ya urutannya. Nah, pertama kita lem untuk lubang bagian bawah dulu nih. Kita lem bagian bawah, terus lem lagi bagian atas, jadi selang-seling, bawah atas lagi, atas lagi, bawah lagi, begitu seterusnya sampai habis, agar bisa kesaring dan air bisa jalan maksimal, tidak luber. Nah, sekarang kita proses pengeleman skat chambernya nih. Nah, kalau saya antara skat itu saya kasih jeda sekitar 30 cm. Jadi setiap chamber itu sekitaran 30 cm skatnya. Jadi kalau kalian mau buat bisa 30, bisa lebih, itu sesuai kalian. Kalau saya buat 30 cm nih jaraknya antar skatnya. Nah, kalau udah kelem semua, sekarang tinggal nunggu kering. Kalau udah kering, baru kita pemasangan pipa outputnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemotongan pipa outputnya nih. Nah, saya menggunakan pipa setengah ini dan saya potong sekitaran 7 sentian untuk pipa outputnya. Nah, sekarang kita lanjut pemotongan sambungan pipa setengah in. Nah, ini sambungan pipa setengah ini kita potong bagi dua. Jadi nanti gunanya untuk atas dan untuk bawah juga. Nah, sekarang kita lanjut untuk pelubangan pipa outputnya nih, yang setengah in. Nah, ini jaraknya dari ujung ke pipa output sekitaran 7 cm. Dari tutup talang jaraknya sekitaran 7 sentian kalau saya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemasangan sambungan pipa setengah in ke pipa outputnya nih. Kita lihat pemasangannya kayak gimana sambungan pipanya. Nah, ini gunanya pipa sambungan setengah ini untuk memperkuat daya lemnya agar tidak mudah lepas lemnya. Jadi kalau misalkan pakai pipa setengah in itu lebih kenceng jadinya. Nah, tuh lihat kalau kita pakai sambungan pipa setengah in, lemnya tuh bisa nempel langsung ke talangnya nih, ke dasar talangnya bisa nempel, jadi lebih kuat ya kalau misalkan pakai sambungan pipa setengah in. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembuatan skat untuk busanya ya. Jadi nanti ada skat untuk busanya agar bisa kesaring kotoran dengan sempurna. Nah, sekarang kita ukur dan kita potong sesuai chamber busanya tuh, agar bisa nanti pas untuk masuk ke dalam chambernya, skat untuk busanya. Nah, habis sudah dipotong, sudah pas, sudah masuk ke dalam chamber,
sekarang kita lubangin skatnya nih. Kita lubang kotak-kotak boleh, bulat-bulat juga boleh, yang penting ada rongga atau lubang untuk air keluarnya nih, agar supaya maksimal kotorannya bisa kesaring. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembuatan tutup filter talang ini agar lebih bagus juga. Nah, panjangnya bisa kalian pilih nih, bisa seukuran talang, bisa setengah talang juga boleh, sesuka kalian aja. Nah, sekarang kita potong nih pinggirannya agar tidak terlalu tinggi tutupnya nih. Kalau pinggirannya sudah dipotong, lalu kita potong tengahnya kita potong. Nah, kita tambahin potongan filter talang lagi agar bisa muat ke atasnya. Soalnya kalau misalnya nggak dipotong tengahnya, nggak ditambahin lagi, dia nggak akan muat, jadi kita harus tambahin lagi. Nah, ini dia nih tutupnya yang udah kita lem pakai lem pipa dan dicampur lem power glue agar lebih kuat. Nah, ini saya skip biar nggak kelamaan juga ya prosesnya. Nah, ini dia nih filter talang yang tadi kita buat nih, udah jadi nih, semuanya udah jadi. Nah, sekarang kita mau uji coba nih, ada yang bocor apa enggak nih filter talangnya. Nah, ini panjang 170 cm nih panjangnya nih, panjang filternya. Nah, ini saya buat sengaja 2 lubang karena saya ada filter yang ada pompa yang besar sama yang kecil. Jadi kalau yang pompa yang besar nanti saya akan taruh di sini nih pipanya. Nah, kalau yang kecil di sini. Soalnya kalau misalkan yang pakai yang besar ini nggak muat, jadi saya bikin 2 lubangnya. Tapi kalian kalau misalkan mau bikin 1 aja juga cukup, nggak apa-apa kan. Kalau saya ada pompa 2, jadi suatu saat nanti mau pakai pompa kecil saya pakai di sini gitu. Kalian kalau nanti kalau bikin cukup 1 aja, tapi diukur dulu. Nah, itu dia. Nah, ini saya sengaja saya kasih inian nih, mas paketan. Nah, ini nih saya kasih ripet agar lebih kuat juga. Ripet agar lebih kuat. Nah, sebelah sana juga nih saya kasih ripet tuh biar lebih kuat. Nah, ini dia nih. Nah, ini pipanya pipa setengah in ya, pipa setengah in dulu di bawah, pipa setengah in. Nah, ini sambungan pipanya kita taruh atas agar bisa melekat di bawah sini. Itu dia. Nah, ini lubang yang di bawah nih. Ini lubang di bawah, ini lubang yang di atas. Jadi air masuk sini, naik ke atas, turun lagi, keluar dari lubang sini, langsung naik lagi ke atas, terus sampai keluar, sampai outputnya keluar. Itu dia. Nah, sekarang kita coba untuk uji cobanya nih, kita alirin air nih. Apa ada kebocoran apa enggak nih di sininya. Nah, sekarang kita coba alirin airnya nih. Nah, itu. Udah kita alirin airnya. Coba kita lihat. Ada kebocoran, aman. Ada tembus juga kemari, aman, nggak ada bocor. Nah, itu dia, masuk kemari, keluar turun. Nah, sini dia, terus sampai dia keluar output sini. Nah, itu dia keluar.
dia udah keluar kan. Nah itu dia keluar outputnya. Nah main kan nggak ada yang bocor. Nah itu dia tuh. Itu dia sempurna. Iya, wah. Itu dia keluar. Nah, nanti rencananya saya akan taruh di sini. Nah, di sini akan saya taruh kapas nih atau busa. Di sini biobol, di sini bioring, di sini biobol lagi. Nah, di sini lampu UV udah saya siapin nih, panjang dia lampu UV. Baru keluar output air bersih. Nah, gitu. Itu sistem media filter saya nih. Kebetulan saya kan ada 2 pompa, saya pakai 2 pompa. Ya. Oh ya. Nah, ini dia nih tutupnya nih. Tutup filter ini tadi udah dibuatkan tuh. Jadi tengahnya kita belah dua dulu nih. Tengahnya kita belah dua, baru kita sambung agar muat. Tuh. Agar muat. Nah, ini nanti kita tutup begini nih. Tuh, nanti kita tutup gini. Tutupnya begitu. Nah, ini sengaja saya nggak tutup karena nanti ini saya tambahin ituan apa namanya, box filter di atas. Jadi kapasnya sampai tinggi sini, kasih box filter yang hitam tuh. Sengaja ditutupnya sampai sini aja. Sini buat box filter nanti. Nah, itu dia tutorial cara membuat filter talang nih. Nah, itu dia caranya. Nah, untuk apa namanya? Untuk part 2-nya untuk pengaplikasian ke akuariumnya ya. Untuk video saya selanjutnya. Nanti dicek ya videonya. Untuk pemasangan bioring, biobol, lampu UV dan busa. Dan kita tes juga apa ada kebocoran apa enggak di apa namanya di filter talangnya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.